Lo pernah denger nggak ada kalimat begini? Kalau lo nanya sesuatu yang bikin cewek penasaran, dia bakal mikirin lo sebentar. Tapi kalau lo nanya sesuatu yang nyentuh sisi terdalamnya, dia bisa mikirin lo semalaman. Nah, gue mau kasih tahu satu rahasia yang mungkin lo belum pernah kepikiran sebelumnya. Kadang, yang bikin lo diingat itu bukan cerita panjang lo, bukan juga pencapaian lo, tapi satu pertanyaan yang bisa bikin pikirannya muter semalaman. Serius. Satu pertanyaan yang bisa nyentuh rasa penasarannya, bahkan ngebangkitin sisi terdalam dari dirinya yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Cewek itu bukan cuma suka cowok yang bisa ngajak ngobrol, tapi cowok yang bisa bikin dia ngerasain sesuatu. Dan bukan perasaan kayak, wah, dia lucu, atau wah, dia pinter. Tapi lebih ke, kenapa ya dia bisa bikin aku mikir sejauh ini? Dan hari ini, gue mau ajak lo bahas 7 pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan basa-basi. Ini pertanyaan yang kalau lo tanya dengan nada yang pas, gesture yang tepat, dan vibe yang tenang, bisa bikin cewek mikir, bisa bikin dia ngerasa sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak bisa jelasin. Bukan karena pertanyaannya gombal, tapi karena pertanyaannya nyentuh sisi terdalam dari dirinya. Ini bukan tentang jadi cowok pintar ngomong. Ini tentang jadi cowok yang bisa nembus lapisan luar dan masuk ke pikirannya. Yang bikin dia inget lo bukan karena lo ngelawak atau ngasih bunga, tapi karena lo bisa bikin dia mikir, ngerasa, dan membayangkan. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama. Kalau aku kasih kamu kebebasan selama 5 detik, kamu bakal ngapain ke aku? Gila sih. Ini tuh kayak setetes tinta merah di kemeja putih. Nggak nyolot, nggak frontal, tapi bikin dia langsung berhenti sebentar. Pertanyaan ini ngacak-ngacak alur obrolan biasa. Kenapa? Karena lo ngasih dia momen buat berimajinasi. Imajinasi yang melibatkan lo di dalamnya. Kuncinya bukan cuma pertanyaannya, tapi gimana lo nanyanya? Suara lo tenang, mata lo fokus, nggak senyum-senyum sendiri, tapi lo nunjukin energi kayak, gue pengen tahu, dan gue santai soal itu. Kadang dia jawab sambil ketawa, kadang dia cuma senyum malu, atau malah nunduk sambil mainin rambut. Tapi percaya bro, di otaknya, pertanyaan itu udah muter kayak loop. Bahkan kalau dia jawabnya bercanda, kayak, aku bakal dorong kamu ke kolam, itu udah cukup buat dia mikir, karena ada sisi dalam dirinya yang aktif. Dan begitu dia ngerasa bebas berimajinasi, di situ lo mulai punya tempat di pikirannya. Karena di dunia nyata, jarang banget ada cowok yang ngasih izin buat cewek ngerasain imajinasi bebas tanpa dinilai. Pertanyaan kedua, menurut kamu, apa yang bakal aku lakuin ke kamu kalau nggak ada orang yang ngeliat? Ini bukan tentang lo ngajak dia ngelakuin hal nggak sopan. Bukan bro. Ini tentang lo ngasih ruang buat dia ngebayangin. Lo nggak maksa dia ngebayangin skenario tertentu. Lo cukup kasih pertanyaannya, lalu diem. Biarkan dia yang ngisi ruang kosongnya. Karena disitulah letak magisnya. Dia yang nulis skenarionya sendiri. Dan lo jadi tokoh utama di dalamnya. Dan itu bukan sesuatu yang dia sadari secara langsung. Itu kerja bawah sadar. Cowok yang ngerti kekuatan imajinasi cewek nggak bakal ngegas. Dia tinggal lempar pertanyaan kayak gini, lalu tenang. Dan biarkan pertanyaan itu jadi kayak benih yang tumbuh sendiri di pikirannya. Pertanyaan ketiga, menurut kamu, sikap atau momen apa sih yang biasanya bikin kamu ngerasa paling hidup saat deket sama cowok? Nah, ini pertanyaan yang menggali hal yang lebih personal. Bukan soal fisik atau hal yang sensitif, tapi soal pengalaman emosional. Ketika lo nanya ini, lo lagi ngajak dia untuk ingat momen-momen tertentu. Bisa jadi waktu dia ngerasa didengerin sepenuhnya, atau saat dia diajak ngobrol di tempat sepi, dan cowok itu bisa bikin dia nyaman tanpa harus banyak omong. Dan biasanya, jawaban dia bakal nunjukin tipe koneksi yang dia cari. Ini bukan cuma soal cinta, tapi soal energi. Dan pas dia jawab, dengerin. Bener-bener dengerin. Karena dari situ lo bisa tahu sisi mana dari diri lo yang paling kena ke dia. Pertanyaan keempat,
Satu hal yang selalu bikin kamu tertarik sama cowok, itu apa sih? Kelihatannya simple, tapi ini dalam banget. Karena ini bukan soal tipe fisik. Ini soal blueprint ketertarikan emosional dia. Dan yang keren, pas dia jawab, jangan langsung nimpalin. Lihat matanya, tahan sebentar. Terus tanya pelan, yakin? Biasanya, jawaban pertamanya masih umum. Tapi ketika lo tahan sebentar dan lo validasi rasa penasarannya, dia akan mulai menggali ke dalam. Dan disitulah dia mulai connect ke ingatannya. Mungkin dia ingat cowok dari masa lalu. Mungkin ingat momen yang bikin dia ngerasa hangat. Dan lo cuman perlu ada di situ. Dengerin, jangan nyela. Dan jangan langsung bilang, aku kayak gitu kok. Justru kalau lo diem, dia yang bakal mulai ngehubungin ceritanya dengan kehadiran lo. Pertanyaan kelima. Kalau aku tahu diri kamu yang sebenarnya, hal apa yang paling bikin aku kaget? Ini pertanyaan yang ngelubangin topeng dia. Karena lo bukan nanya hobi, kerjaan, atau kesibukan. Tapi, lo minta dia buka satu lapisan yang biasanya nggak dia tunjukin ke siapa-siapa. Dan bukan semua cewek siap untuk itu. Tapi ketika lo bisa jadi cowok yang nggak ngejudge, dia akan ngerasa bisa buka sesuatu yang real. Mungkin dia punya sisi pemberontak. Mungkin dia punya kebiasaan aneh. Mungkin dia punya trauma. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, lo ngasih izin buat dia jadi dirinya sendiri. Dan itu bikin lo beda. Pertanyaan keenam. Kamu lebih suka dipahami atau dilahap? Ini bukan sekadar kata-kata puitis. Ini cermin buat sisi dualitas cewek. Karena di satu sisi dia pengen dimengerti, disayang, dipeluk, tapi di sisi lain dia juga pengen ditaklukin, diklaim, digoda habis-habisan. Dan saat lo nanya ini, lo kayak ngasih dia pilihan antara dua sisi dari dirinya yang mungkin belum pernah dia akui terang-terangan. Dan saat dia jawab, apapun itu, lo cukup terima. Kalau dia jawab, dipahami, lo cukup angguk dan bilang, kebanyakan orang tuh nggak cukup sabar buat itu ya. Kalau dia jawab, dilahap, lo bisa senyum tipis dan bilang, nggak semua orang jujur tentang itu. Tapi kalau dia bilang, bisa dua-duanya, nah itu jackpot. Lo tinggal bilang, nah itu dia bagian paling menariknya. Karena dia udah mengakui bahwa dirinya kompleks. Dan lo adalah cowok yang cukup sadar buat ngerti itu tanpa takut. Dan pertanyaan terakhir, kamu percaya nggak kalau ada ketegangan yang nggak butuh kata-kata? Ini pertanyaan penutup yang bisa jadi paling dalam. Karena ini bukan soal jawaban, ini soal perasaan. Lo lagi ngebuka ruang kesadaran, bukan ngajak main-main. Kadang dia diem, kadang dia ngangguk, kadang dia jawab, percaya. Tapi apapun reaksinya, yang penting adalah lo nunjukin bahwa lo sadar, lo peka, lo hadir. Dan ketika seorang cewek ngerasa lu bisa duduk bareng dia, dalam diam, tapi dia ngerasa sesuatu, itu adalah momen yang susah dia lupain. Karena cowok lain mungkin sibuk ngajak ngobrol, gombalin, atau ngelucu. Tapi lu duduk, diem, dan biarkan vibe-nya yang ngomong. Bro, 7 pertanyaan ini bukan checklist buat bikin cewek suka. Ini bukan formula buat dapet cewek. Ini tentang jadi cowok yang bisa ngasih rasa. Rasa yang nyata, yang dalam, yang emosional. Dan saat lu jadi cowok kayak gitu, lu nggak perlu jadi paling ganteng, paling kaya, atau paling lucu. Lu cukup jadi cowok yang bikin dia ngerasa hidup. Jadi, pertanyaannya sekarang, dari 7 pertanyaan ini, mana yang paling lu berani tanyain duluan? Karena cowok yang bisa nanya adalah cowok yang bisa memimpin rasa. Dan cowok kayak gitu, susah banget buat dilupain. Terima kasih, semoga bermanfaat.